Halo sahabat Literasipedia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Kama Hardika di acara Livot, Literasipedia on the Spot. Hari ini saya sudah ditemani oleh seorang anak muda dan eh, orang Bali jadi GM pula. Langka juga kita temui hari ini ada orang Bali kerja di Bali jadi GM. Wah nih, selamat datang Blimade. Saya panggilnya Blimade aja ya. Silakan Pak Eka, silakan Pak Eka. Terima kasih. Jadi di, di kesempatan yang luar biasa ini di Arma Museum, seorang anak muda ngapain sih? Akhirnya hari ini memilih jadi GM gitu loh. Dan itu ngurusin museum lagi. Kita ingin gali ceritanya dulu dari Bimade. Tapi sebelum ke situ, saya ingin tahu juga sedikit cerita perjalanan Bimade sampai akhirnya memilih sampai melabuhkan diri di Arma Museum ini. Kenapa? Ya, terima kasih Pak Eka. Ya, Jadi ya suatu kebanggaan bagi saya sendiri oke. ya berada saat ini di Arma Museum Resort. Jadi memang saya orang Bali. Hmm? Jadi background saya memang di pedesaan dan memang perjalanan pengalaman pernah juga ke luar sebentar. Tapi dengan pengalaman itu kita banyak sekali bisa belajar. Kita banyak sekali bisa membandingkan Oke. di luar itu seperti apa dan kita sendiri di Bali seperti apa, Pak Ini Eka. ngomong-ngomong kalau luarnya itu Indonesia atau luar negeri nih? Ya, saya sempat ke luar negeri sebentar. Sampai keluar. Ya, Tujuannya betul. kemana nih? Bimade? Ya, sempat dulu kerja di luar di sebuah kapal pesiar. Jadi Oke. bagus sekali beberapa tempat saya pernah kunjungi. Hmm. Kalau boleh dibilang, yaitu sebuah pengalaman yang mana ada di sana cross culture. Oke. Ada di sana cross knowledge yang saya dapatkan juga. Jadi kembali lagi tentunya saya sebagai seorang orang Bali ingin sekali mengembangkan ataupun nanti kalau bisa lebih memperkenalkan budaya Bali itu di luar. Karena waktu saya keluar itu mereka betul-betul apa namanya orang luar itu respect sekali dengan orang Bali dan budayanya. Malahan mereka sering bertanya, kamu orang Bali, kenapa kamu keluar? Itu Nih, jadi pertanyaan yang nyentil. saya dari tadi tuh berpikir begini, seorang Blimade anak muda Bali kemudian tiba-tiba memilih untuk keluar. Nggak sempat culture gitu loh. Tiba di apa namanya transmitter yang berbeda ketika dari Bali tiba-tiba keluar nih dan akhirnya nemu sesuatu yang baru. Ya, Nggak sempat culture di situ. betul sekali. Itu sudah apa namanya sebuah hal yang tentu saja kita tidak bisa hindari. Ya. Dan kembali kepada diri kita sendiri bagaimana kita menyikapi hal tersebut ya. Jadi secara personal saya beruntung sekali, bersyukur sekali bahwasanya saya dapat keluar tuh mendapatkan sebuah pengalaman yang betul-betul berharga untuk saya. Ya. Untuk saya kembali pulang ke rumah ke Bali, which is itu tanggung jawab kita bagaimana bisa mengemban tugas untuk mengembangkan yang namanya budaya Bali. Nah, ini kan kadang-kadang gini, Bli. Hmm. Sorry to say nih ya. Artinya ketika kemudian ada yang mohon maaf dalam tanda kutip saya nggak mau mengeneralisasi semua, tapi kan ada lah oknum 1, 2, 3 orang yang akhirnya dari desa anak lokal tiba-tiba keluar dia nggak jadi orang Bali lagi, tapi tiba-tiba dia memframing dirinya, oh dunia barat loh begini. Nah terus ngapain juga gua harus seperti ini gitu, capek-capek ngurusin budaya, bla dan seterusnya dengan berbagai alasan sehingga akhirnya dia memilih untuk kemudian cross culture. Buat Bimade kenapa? Ada alasan nggak yang oke, saya menemukan sesuatu nih sehingga saya harus mempertahankan apa yang saya miliki di Bali. Ya, jadi itu realita Pak ya Pak Eka ya, itu Betul, realita betul, betul. sekali ya. Ya, jadi di sekitaran kita, di sekitaran saya pun terjadi hal itu ya. Oke. Jadi kembali ke individu masing-masing ya. Ya, ya, Di sini benar. saya bersyukur sekali saya hidup di pedesaan dengan orang tua yang bekerja di rumah, pendidikan yang paling penting yang saya dapatkan adalah pendidikan yang namanya attitude, sopan santun, Oke. menghormati. Itu yang itu basic sekali. Hmm. Jadi bukan pendidikan membaca, menghitung segala macam, tapi bagaimana pendidikan yang bisa membentuk watak kita sendiri, yang bisa membentuk yang namanya kita paham sebagai orang Bali. Benar, benar, Keluar benar. itu, jadi saya melihat di luar itu begitu masif mereka itu untuk berkembang, Ya. bergerak.
kita kembali ke diri kita sendiri. Hmm. Kalau kita goyah, kita tidak komit dengan yang namanya tujuan kita kenapa kita keluar, ya mungkin hal itu terjadi. Cuman bersyukur sekali kembali lagi saya tetap bisa melihat bahwasanya saya ada di sini karena orang tua, kalau boleh dibilang orang Bali, penglingsir kita yang sudah ada. Jadi beliau yang tetap bisa memperhatikan kita, menuntun kita, ya bersyukur sampai saat ini ya saya bisa tetap menjaga sebagaimana orang Bali pada umumnya. Oke nih Bli Made, saya pengen tahu nih. Jadi kan tadi udah cerita ke luar negeri, kemudian pengaruh orang tua jadi sesuatu yang fundamental ya. Betul. Dan ini jadi satu hal yang patut kita kunci sebagai orang Bali, dan akhirnya ini menjadi sesuatu kekuatan buat Bli Made. Nah, tapi pertanyaan saya begini Bli Made. Seorang Bli Made, anak muda, kemudian tiba-tiba ngurusin museum. Ini apa yang menarik sih gitu loh. Kan itu menjadi satu kata kunci. Karena saya sendiri belum jadi tahu apa sih yang strategis di museum itu, dan ada daya tarik apa atau tantangan apa sih yang membuat Bli Made ya oke, saya ambil challenge ini. Ya, jadi semua orang pasti punya pilihan Pak Eka ya. Jadi semua orang punya pilihan. Jadi begitupun saya sendiri tertarik ke museum, jujur di awal saya tidak. Jadi saya sama sekali tidak tertarik di museum. Yang saya tertarik adalah apa sih itu museum? Oke, jadi bukan masalah tertarik. Oh ini museum challenge ya, bukan di situ ya. Tapi apa itu museum? Betul. Tertariknya adalah saya tidak tahu apa itu museum. Apa itu di museum tidak tahu. Karena itu bagi saya museum itu adalah kuno, klasik bagi saya ya di awal dulu ya, dan kurang menjadi sebuah tempat untuk layak untuk dikunjungi. Bukan selling point ya. Iya betul sekali. Dan ternyata saya beranikan diri untuk sedikit keluar dari apa yang sudah pernah saya lakukan. Modal saya adalah keinginan saya untuk mengisi diri kembali dengan pengalaman yang saya sudah dapat sebelumnya. Jadi sampai ya memang 6 bulan pertama mungkin sedikit shock juga melihat bagaimana operasional sebuah museum, bagaimana itu keep in touch dengan orang, dengan seniman, dengan orang luar yang betul-betul di luar daripada keseharian saya sebelumnya. Tapi bersyukur sekali motivasi saya adalah belajar. Orang bilang adalah belajar tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Bagi saya itu adalah tepat sekali, dan di museum itu adalah sebuah tempat di mana kita bisa menggali diri kita sendiri. Oke, nah, kan kadang-kadang begini Bli ya, mohon maaf ya, karena kan tadi dari sesuatu yang nggak menarik, kemudian akhirnya timbul pasti ada challenge dong. Betul. Sini. Ada tantangan besar yang kemudian muncul karena tadi culture shock, nggak ngerti museum, apalah dan seterusnya. Dari sisi itu, akhirnya di mana membuat Bli mengambil keputusan, oke nih, saya komit, dan akhirnya saya challenge di situ dan saya ambil semua tanggung jawab itu. Di sini ada satu kata kunci yang perlu saya share di sini Pak ya, Pak Eka ya. Satu kata kunci harus kita bisa enjoy. Harus kita bisa nikmati. Kalau kita sudah menikmati, lama kelamaan saya yakini itu akan menimbulkan sebuah rasa suka, kita senengin. Kalau sudah kita suka, kita sudah senengin, yakin sekali itu akan apa yang ada di sekitaran kita akan bisa absorb. Kita bisa akan serap. Kalau di museum kita bukan belajar dengan orang. Terus kita belajar dengan apa dong? Kalau nggak dengan orang, itu kadang-kadang kan gini, kita perlu nyari pengalaman, cari guru, cari orang, betul sekali, sharing experience kan gitu dan seterusnya. Nah, terus kalau di museum itu kita belajar masih apa gitu kan? Nggak mungkin dong nanya sama rumput yang bergoyang, nggak mungkin. Jadi saya bilang kita tidak belajar dengan orang, itu kita belajar dengan situasinya Pak Eka. Oke. Kalau dari tadi kan kita udah menggali bagaimana perjalanan museum, bagaimana perjalanan di resort itu sendiri. Dan di usia Arma yang ke-28 tahun. Ini usia-usia yang sedang, kalau bunga ini sedang mekar-mekarnya kan gitu. Program apa sih yang disajikan Arma menuju perayaan 28 tahun Arma hari ini? Ya, kembali dengan
posisi Arma yang betul-betul vital sekali. Arma adalah penopang daripada berkesenian dan juga jadi sebuah barometer kebudayaan di Bali juga. Yang mana setiap program di Arma itu salah satunya dengan perayaan anniversary kita yang ke-28 dan juga peluncuran buku nanti 10 Juni. Ada peluncuran buku ada juga? peluncuran buku juga nanti 10 Juni. Itu konsepnya tidak jauh kita sebagai orang yang berada di Bali dengan konsep Trihita Karana-nya Pak Eka. Jadi bagaimana kita bisa tetap menjaga, memaintain hubungan kita ke beliau yang di atas, kemudian ke alam sekitar kita, dan tentunya adalah ke sahabat-sahabat kita yang lain. Tentunya itu jadi semua kita akomodir dalam sebuah perayaan, beberapa kegiatan yang mana kita mulai dari tanggal 24 Mei yang lalu dengan tur pioning pas waktu purnama. Kemudian 30 Mei kita lanjut dengan pengelukatan. Ada melukatnya ke Pancoran Solas yang di Sangah. Jadi untuk bisa lebih paham ke depannya, bisa lebih mengintrospeksi diri lah. Bagaimana kita betul sekali. Kemudian lanjut dengan tanggal 1 Juni pas Hari Kesaktian Pancasila, kita mengunjungi adik-adik kita di sebuah yayasan di Batu Bulan, yayasan anak kebetulan ya. Jadi kita bisa berbagi lah dengan mereka apa segala macam. Kemudian lanjut dengan acara meresik ke Pura Dalam Gede Pliatan yang kita adakan kemarin tanggal 6 Juni. Yap, jadi bagaimana kita bisa ya memberikan support kita ke alam juga dengan cara meresik, betul sekali. Dan dilanjutkan dengan ada acara penanaman pohon, which is itu adalah penting sekali untuk kita. Benar. Itu yang harus, kalau bisa itu penanam pohon itu harus diviralkan Pak Eka. Jadi jangan hal-hal yang penanaman pohon kita lakukan di area Arma. Kebetulan Arma itu luasnya 7,5 hektar. Kita masih banyak sekali spot tempat yang perlu kita maintain. Yang salah satunya dengan penanaman pohon. Kemudian puncaknya nanti ada tanggal 9 Juni, puncak anniversary kita yang ke-28. Di sana ada acara kayak moped dan lainnya, itu kan dengan acara menggibung. Tanggal 10 Juni baru kita lanjutkan dengan peluncuran buku. Ini puncak event kita nanti adalah waktu 10 Juni peluncuran buku owner kami Pak Anak Agung Gede Rai. Gitu. Yep. Ini menjadi catatan yang menarik sekali ya, dan ini buat sahabat Literasipedia, kayaknya kalau dengan 7 hektar lebih ya, kawasan Arma ini cocok banget nih dijadikan hub oleh teman-teman sahabat literasi yang ada di seluruh Indonesia, dan tentunya dimanapun Anda berada. Kita tanya nih Mbak Blimade, boleh nggak kemudian anak-anak muda kolaborasi dengan Arma, dan akhirnya ini mungkin bisa jadi hub yang akhirnya bisa mengkonektikan semua elemen yang ada. Ini pertanyaan yang saya tunggu nih. Ini pertanyaan yang saya tunggu nih. Karena apa? Kita harus paham bahwa generasi muda lah penerus. Jadi bukan hanya sebagai wacana. Iya dong. Dan museum itu adalah tempat yang paling tepat untuk bisa mengekspresikan diri. Generasi muda sering dibilang untuk saatnya untuk memilih jati diri, mau kemana, apa segala macam. Dan di museum itulah tempatnya untuk berkreasi, terutama hal-hal yang menyangkut dengan art, culture, seni budaya Bali tentunya. Jadi karena saya sendiri sebagai orang Bali, kita tidak akan bisa lepas dari namanya budaya Bali. Dan generasi muda itulah kuncinya bagaimana kita bisa tentunya bertanggung jawab dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya, untuk bisa kita kembangkan, untuk bisa kita maintain, untuk bisa kita berikan kepada next generation kita juga. Itu penting sekali. Karena apa? Karena kita tidak bisa berhenti sampai sekarang. Kita harus terus bergerak. Dan kebetulan di sini di Arma Museum Resort, aktivitas dari anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua ini sekali sering sekali terjadi. Kita punya sanggar juga di sini. Kembali pertanyaan tadi, kenapa nggak generasi muda? Ayo ke museum, ayo. Jadi semua generasi, bukannya generasi muda, semua generasi harus bisa melihat bahwa museum itu sangat-sangat penting untuk bagaimana bisa memahami alam semesta ini. Wow, keren banget. Nah, thank you Pak Blimade, sorry. Ini kan menjadi sangat luar biasa, karena kan akhirnya ada connecting ya antara museum dan publik areanya di sini. Dan saya ingin satu closing statementnya Blimade terkait dengan
Sebagai seorang GM, pesan apa yang Anda ingin berikan kepada Arma, kepada Bali dan dunia ini? Ya, jadi ya saya sendiri secara pribadi tentunya kita harus, setiap pribadi harus bersyukur. Itu yang paling penting. Jadi bersyukur dengan apapun yang kita sudah alami. Ya. Itu yang paling penting sekali. Dan di balik itu pesan saya mungkin kedepannya pembelajaran pada diri sendiri, pembelajaran bagaimana bisa melihat situasi di sekitar kita. Ya, betul Itu banget. yang paling mungkin perlu kita cermati. Dan tentunya ke depan banyak hal-hal yang tidak bisa kontrol akan terjadi di sekitaran kita. Cuman kita yang bisa lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Bagaimana menyikapi Ya. hal-hal di luar itu, tentunya untuk bisa menjadikan pribadi yang lebih baik. Wah. Itu. Ini thank you banget Bimade. Artinya ini menjadi satu catatan penting yang menarik sekali ketika saya ketemu dengan Bimade, bahwa hari ini kita bisa mengcoding diri kita masuk ke museum dan menemukan sesuatu. Maka buat para penjelajah dimanapun Anda berada, sahabat Literasipedia, datanglah ke Museum Arma dan temukan dirimu di situ, dan akhirnya Anda akan menemukan siapa sejatinya Anda di saat itu. Terima kasih untuk diskusi kita Bimade hari ini, dan sahabat literasi dimanapun Anda berada. Terima kasih. Anda bisa berikan kritik dan saran juga kepada kami, kepada Arma, untuk membangun Indonesia masa depan. Salam dari kami, Literasipedia on the spot.